Inspirasi kali ini ngebahas rumah dengan desain yang tak lekang oleh waktu dan detail banget di semua sisinya. Berlandaskan konsep modern tropis, rumah ini pun jadi hunian yang hangat dan nyaman untuk penghuninya. Ya udah kita bahas aja bersama arsiteknya, Mbak Dani dan Mas Salman. Oke teman-teman, sekarang kita udah ketemu sama arsiteknya. Di sini ada Mbak Dani dan Mas Salman ya. Boleh memperkenalkan diri dulu nih. Halo, saya Dani. Saya Salman. Kita dari Dani Ansal. Oke, kantornya di mana tuh? Kantor kita di Tangerang Selatan, di Bintaro, tapi dekat Serpong. Oke. Dan ini kita mau ngeliput salah satu hasil karyanya ya, Mas Mbak ya. Iya. Oke, di balik layar tadi katanya ini lebih banyak yang in charge-nya Mbak Dani, bukan Mas Salman. Jadi emang kita di project emang bagi-bagi tugas gitu. Kadang ada yang aku yang in charge, ada yang Dani yang in charge. Kebetulan di project ini lebih banyak Dani yang in charge gitu. Jadi mungkin nanti lebih banyak Dani yang bisa cerita ini itu sih. Oke, siap Mas. Oke, berarti kita bakal lebih banyak nanya-nanya nih ke Mbak Dani. Oke, sekarang aku mau tanya-tanya tentang desain rumahnya nih Mbak Dani. Boleh diceritakan dulu nggak nih Mbak, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Luas tanahnya kurang lebih 220 meter persegi, untuk luas bangunannya kurang lebih 210 meter persegi. Posisinya pun juga di hook, jadi memang kerasa ya, ini ada di persimpangan jalan. Iya. Gitu ya. Karena ntar bakalan banyak desainnya yang melihat dari posisi hooknya ini ya Mbak ya? Betul. Oke, terus boleh kita cerita dulu nggak nih Mbak? Ini desainnya apa nih Mbak konsepnya? Sebenarnya kalau dari kliennya sendiri datang ke kita minta desain yang timeless dan dikombin dengan apa yang kami percaya dengan konteks Indonesia yang tropis, pasti kita ambil tropis dan garis tangan kami adalah modern, jadi kita tropis modern dengan konsiderasi timeless itu. Oke, terus nih aku tuh pas ketika datang nih Mbak, ini kan emang di kawasan klaster ya Mbak ya? Betul. Dan rata-rata semua rumahnya kan bentuknya sama, cuma di posisi hook ini aja yang emang beda sendiri ya Mbak ya? Kebiasaannya sih memang begitu, beberapa kompleks dari developer, mereka tuh terkadang menjual tipe hook itu jual tanah. Ownernya tuh suka datang ke arsitek untuk bantu didesainin untuk area corner. Gitu. Karena keren banget, ntar teman-teman nih bakal ketika kita udah masuk, wih keren banget karya Mbak Dani. Mbak, aku tercuri perhatiannya ketika berada di depan sini. Karena ketika aku melihat rumah ini kayak bener-bener lebar sekali gitu Mbak. Kenapa tuh Mbak bisa selebar itu kah atau gimana ceritanya? Sebenarnya sih kita mengikuti dari kebutuhan ruangnya. Kebutuhan ruangnya kebetulan juga cukup kompleks dan juga luas tanah yang tidak begitu besar. Jadi di sini kita coba maksimalkan. Akhirnya memang wajahnya di site kita juga cukup lebar gitu. Nggak kita fullin karena memang kita tetap butuh ruang terbuka hijau ya untuk bernafas rumahnya gitu. Oke, ini juga menarik teman-teman ketika kita liatin ini bentuk kanopinya ternyata agak dimiringin juga ya Mbak ke dalam sini ya. Iya. Kenapa tuh Mbak? Pertama di sini kan lebar ya karena ada kebutuhan dua mobil dan satu motor. Jadi memang depannya tuh 6 meter. Supaya tidak ada struktur tambahan, baloknya jadi tebel. Nah kita kan nggak mau nih dari sisi depan tuh terlihat bulky juga. Akhirnya kita bikinin detail chamfer di sisi bibir kanopi ini gitu. Oh, sebenarnya dia baloknya tebel segini Sebenarnya ya tebel, Mbak ya? Oke. Wih keren dengan konsep itu jadi tidak terlalu terkesan bulky ya? Betul. Ini gimana nih Mbak konsepnya? Kenapa kok tiba-tiba ada slope gardennya ya? Bukan slope garden juga sih. Gimana nih Mbak ceritanya? Ya di sini kan corner. Kalau misalkan nanti kita berlama-lama di sini, kita mulai sadar nih sisi sini tuh mobil cukup sering berlalu lalang karena ini juga adalah jalan utama dari klaster ini. Jadi banyak kendaraan dan banyak pejalan kaki yang cukup sering lewat di sini. Kalau kita buat pagar di dalam klaster kan sebenarnya nggak boleh ya. Iya. Tapi kita butuh barrier untuk menjaga privasi dari rumah tinggal ini. Gitu. Makanya kita coba bikin sloping supaya dari sisi luar terlihatnya indah, tapi dari sisi dalam juga tetap terjaga privasinya. Walaupun juga dibikinnya nggak terlalu tinggi juga ya Mbak? Nggak terlalu tinggi gitu, karena kita juga nggak kepengen feels-nya tuh tetangga merasa dibentengi lah. Oh iya, Gitu. oh iya, setuju. Nah, di sini aku melihat juga adalah si atapnya nih Mbak. Iya. Istilahnya apa sih, overstack ya Mbak ya? Iya. Oke, kenapa dibikin sepanjang ini ke sampingnya nih Mbak? Sebenarnya ini juga merespon dari desain tropis arsitektur ya, kan memang kita berada di negara yang tropis, curah hujan cukup tinggi, panas juga cukup terik, karenanya butuh overstack untuk menghalau tampias ataupun
terik matahari yang berlebihan, supaya di sisi dalam ruang tuh tetap terang, tetap nyaman, tapi teduh lah, tidak terik, tidak bikin di dalam tuh gerah. Oke, dan ini kebetulan rumah menghadap kemana ya Mbak ya? Selatan. Oh, selatan. Oke, nah itu aku mau tanya juga Mbak, materialnya pakai apa tuh Mbak? Biasanya ditanya juga nih sama teman-teman yang nonton nih, Iya. yang di plafonnya ini nih. Kalau kita selalu senang dengan material-material real material ya. Kalau di atas ini kita pakai lumber ceiling kayu ulin, karena memang kayu ulin itu kayu yang kuat, memang cocok untuk area-area outdoor. Tapi juga di edging-edgingnya kita tambahin plat besi supaya ada ending lah gitu, supaya bibir tebal dari si lumber ceiling ketemu atap itu kita cover supaya nggak berantakan. Oke, terus tadi aku lihat juga nih Mbak dari drone nih, mumpung masih ingat bahas atap. Atapnya juga modelan limas tapi nggak terlalu curam tinggi ya Mbak ya? Itu kita jaga modernnya. Tropisnya memang kita bikin atap yang lebar tapi tidak usah terlalu tinggi. Proporsinya tetap kita jaga supaya balance antara atap, tampak depan, dan tampak yang bagian bawahnya ini. Jadi sloping ini pun juga membantu nih untuk menjaga proporsi supaya tidak terlalu tinggi dan jengah gitu dilihatnya dari luar. Keren, emang beda nih kalau udah dipersiapkan semua desainnya oleh seorang arsitek nih. Semuanya dipikirkan, keren. Boleh kita lanjut Mbak ke sini Mbak? Oke. Aku mau tanya sesuatu nih Mbak, karena ini cukup mencuri perhatian nih. Ini gimana ceritanya ada bukaan Mbak di sini Mbak? Ini sih tambahan skylight, memang karena lebar ini cukup besar, depth-nya juga cukup dalam, karena harus mau satu mobil gitu ya. Rasanya kalau misalnya kita nggak buat skylight, area sini jadi terlalu gelap. Oke. Gitu. Jadi ini untuk penambah sinar matahari aja ke sini. Gitu. Dan memang ceiling dari lantai ke sini dan ceiling carport memang kita nggak buat tinggi. Oh kenapa tuh Mbak? Kenapa? Tadi aku baru mau nanya tuh. Karena kita mau jaga proporsi fasad rumah kita, nggak mau asal carportnya aja, tapi mau the real fasadnya kita keluarkan lah gitu. Mungkin memang banyak orang yang kurang familiar dengan tinggi kanopi yang tidak terlalu tinggi ya. Yeah. Gitu. Biasanya kan mereka 3 meter segala macam. Tapi kalau misalnya kalian ke basement, sebenarnya basement Iya itu tuh sih. standarnya tuh 1,9 sampai 2,2 gitu. Iya sih, nggak Itu terlalu sudah tinggi cukup, juga. betul. Itu pun sudah muat mobil box sebenarnya. Iya. Makanya di sini kita mau coba masukkan lah edukasi ke klien-klien, kanopi itu tidak usah terlalu tinggi karena fasad kita kan sebenarnya bukan fasad kanopi. Betul. Setuju sih Mbak, karena banyak juga kan akhirnya kayak kita sering dengar juga kan, pasang kanopi udah gitu, wah fasadnya jadi nggak kelihatan kan Betul. gitu kan. Tapi ternyata yang ini menyatu sama desain rumahnya. Keren. Nah Mbak, aku mau nanya juga, ini kan kalau sekilas kita lihat, ini seperti dinding putih aja gitu kan. Ada ini nggak Mbak, filosofinya kenapa tuh Mbak? Sebenarnya simple sih, karena kan memang sisi sini kita mau taruh living room yang dimana belakangnya tuh TV. Oke. Dan kita juga rasanya punya spot taman yang bagus sebelah kiri, dan nanti kita lihat ada inner court di sebelah kanan. Rasanya nggak usah terlalu banyak buka ke depan, di mana di depan ini adalah parkiran mobil. Oh iya. Jadi memang kita maksimalkan sajalah opening yang di kanan kiri, yang sisi depan yang menghadap mobil, kita cukupi aja untuk Sini satu jendela ngintip aja ke depan kalau ada tamu gitu. Dan sebenarnya di sini ada detail kecil sih sebenarnya yang kalau misalnya kita lihat dari luar itu ada satu garis yang ketemu dengan lantai atasnya. Sederhana sebenarnya, cuma kita mundurin sedikit 5 cm. Tapi memang kalau misalnya kita lihat dari sisi luar, terasa kalau ini tuh adalah terfikirkan gitu. Nah ini juga ada pintu apa nih Mbak? Ini storage sih. Oh, pintu storage. Kirain pintu ajaib. Ini storage untuk kebutuhan yang di luar, misal buat cuci mobil atau kebutuhan keperluan mobil lah, selang-selangan segala macam biasanya masukin ke sini. Oke, Gitu. boleh kita lanjut Mbak ke situ Mbak? Oke. Ini adalah taman samping yang tadi. Cuman sebelum ke taman samping Mbak, aku melihat ada sesuatu yang menarik. Ini bench bukan sembarang bench nih. Ini bench apa nih Mbak? Sepertinya ada magicnya di bawah itu. Ini sebenarnya detail sederhana tapi pragmatis. Kadang-kadang kita luput, kita tidak pungkiri ya behavior orang Indonesia, apalagi masih punya anak-anak gitu ya. Kadang-kadang di dalam perumahan pengennya tuh main keluar pakai sendal. Jadi sebenarnya ini simple untuk kita parkir sendal daily aja gitu. Di sini Sebelumnya di bagian dalam sudah ada foyer untuk daily sepatu gitu. Iya ya, detail kayak gini kadang kita kelewat ya Mbak ya. Kelewat, dan rasanya kita capek gitu ngeliat sendal berhamburan di teras. Materialnya dari apa nih Mbak? Ini batu... Andesit kita finish hon, udah gitu kita clear doff aja supaya warna naturalnya nggak berubah. Ada cerita menarik nggak nih Mbak di taman sampingnya? Sebenarnya kalau taman sampingnya sendiri sih kita merespon dari setiap rumah butuh pasti dan harus ya, ini diharuskan ya, harus punya RTH ya. Karena memang kita di negara tropis,
kita panas, kita butuh hijau untuk menurunkan suhu di dalam rumah, dan kita juga butuh view ya. Jadi kita maksimalkan deh hijau-hijau di segala spot yang bisa kita masukin hijau di area rumah. Ternyata itu ceritanya teman-teman. Kenapa harus ada tamannya? Jadi jangan di full bangunan semua ya. Oke. Nah, ini kita melihat di sini kan pintu utamanya ya, Mbak ya. Ini full pakai kayu solid kah? Ya, ini solid meranti. Kita warnain mendekati seperti warna lumber ceiling yang di atas, supaya dia tidak anomali sendiri. Iya, oke. Terus aku juga merhatiin ini ternyata agak dibelokin dikit ya, Mbak ya, detail-detailnya. Iya, ini balik lagi detail-detail kita. Biasanya kan memang kalau misalkan kusen-kusen agak tebel, begitu biasanya ada di atasnya. Kita coba deh apa ya bisa bikin beda tapi tetap fungsional dan mudah di maintenance gitu. Ya udah kita coba eksplorasi detail-detail seperti inilah gitu. Oke teman-teman, habis ini kita masuk, kita ngobrolin bagian interiornya. Let's go. Oke, seperti biasa gantian sama aku, kita bahas bagian dalamnya ya Mbak. Iya, silakan. Nah, boleh diceritain dulu nggak Mbak? Ini pas masuk kan langsung ketemu sama foyer nih. Ya. Ini untuk konsepnya seperti apa Mbak? Sebenarnya foyer ini kita juga membiasakan punya foyer karena memang di sini ada kita tempat dropping daily shoes, terus juga misalnya ada drawer laci-laci di sini untuk kunci mobil segala macam yang harus kita grab secara praktis dan cepat kalau misalnya kita udah misalnya dari sisi luar gitu. Makanya kita lemari-lemari segala macam kebutuhan ada di dalam sini biar rapih. Tapi ini ada yang menarik juga Mbak Dani, karena di sini ternyata langsung bisa ini ya, langsung dikasih jendela nyambung ke arah sana. Betul. Gitu. Pertimbangannya apa nih Mbak? Sebenarnya kita pengen klien kita tuh capek, letih gitu ya dari kantor gitu, pengennya sampai rumah yang dilihat tuh seger, sesuatu yang menyenangkan gitu. Makanya pas buka pintu yang dilihat tuh hijau, teras, terus teduh. Karena ini kan tadi buka pintu emang bener-bener ngarahnya ke sana ya, Iya. jadi bukan dinding Bukan gitu. dinding. Kita bahas lebih dalam lagi ke sini nih. Ternyata di sini emang bener-bener berasa lega banget ya Mbak. Karena aku melihat ada dua sisi ini terbuka semua kanan kiri. Betul. Seperti apa nih Mbak Dani konsepnya? Ya sebenarnya pertama kita kan pengen rumah ini punya view ya. Setiap rumah, setiap arsitektur tuh rasanya pengen punya view. Di sini view kita kebetulan pas samping-sampingan dengan jalan gitu. Terus juga kita pengen membuat crossing udara. Makanya kita coba buka deh dia seberang-seberangan, bikin teras yang sama-sama besar, sama-sama bisa difungsikan, bisa crossing udara dan juga matahari bisa maksimal masuk. Dan di sini juga kita bikin sengaja untuk living room, dining room dan pantry dibikin open dan ceilingnya tinggi. Itu pun juga ada request dari klien ingin di main area ini memiliki ceiling yang tinggi. Nah ini dari bawah sampai atas berapa meter Mbak? Ini kurang lebih 6 meteran lah. 6 meter ya? Jadi Level emang 2 pas lantai. lagi di sini emang berasanya tuh ruangannya semakin luas lagi ya? Iya betul. Jadi memang kebutuhan ruang cukup kompak, luas tanah tidak begitu besar. Jadi kita harus mengakali, mensiasati bagaimana rumah ini tidak terasa sumpek gitu. Makanya kita coba memaksimalkan void besar, terus juga jadi ada koneksi nih. Jadi misalkan dari ruang kerja di atas, bisa panggil anak-anak yang lagi main di bawah gitu. Ataupun misalnya lagi di pantry, bisa panggil-panggil yang ada di teras gitu. Jadi memang rumah ini dibuatnya open supaya antar keluarga bisa saling terkoneksi lah. Iya, jadi dari atas pun nggak tertutup gitu ya, Betul, seperti itu ya. betul. Oke. Dari untuk sisi kiri dan kanan ini berarti juga berbeda untuk pemanfaatannya ya, Mbak, Betul, ya? betul. Kalau ini lebih ke, kita kan karena ini luar ya, Iya. jadi mungkin bisa bertegur sapa juga sama tetangga yang lain sambil bersantai di sini ya Mbak Betul, ya. betul. Dikasih deck juga, Deck juga di sini kayu ulin. Iya. Jadi biasanya di sini sih enak pagi sama sore nih duduk di sini gitu, Santai. nengok keluar santai gitu. Tapi kalau misalnya sisi dalam biasanya anak-anaknya pakai untuk area main gitu. Jadi biasanya tuh di situ mereka gelar mainan-mainan mereka di sana. Jadi pas kita waktu di sini ternyata walaupun ini nggak terlalu tinggi, tetap ada batasannya ya, Iya. tetap terasa ada sekatnya. Betul, Jadi betul. orang juga nggak bisa langsung masuk. Betul. Kita lanjut lagi ke sini dulu Mbak. Nah untuk pemilihan warna interiornya nih juga pas waktu masuk ke dalam tuh kayak enak gitu loh Mbak di mata. Kan emang tadi pas di depan emang putih kan. Betul. Nah di dalamnya pun masih ada putih, cuman divariasi dengan warna coklat nih. Iya, klien minta ke kita untuk warna kayunya yang light aja karena memang kebetulan mereka senangnya yang light. Tapi kita supaya tidak monoton kita coba nih combine juga nih warna-warna real teak
di loose furniture kayak di lampu gantung, di meja makan, di kursi bar gitu supaya tidak terlalu monoton. Dan sisanya kita buat putih ya supaya sisi dalam juga tetap terang. Jadi emang ada variasinya sih, Iya. walaupun sesama coklat tapi ternyata beda Beda. gitu ya. Cuman masih menyatu juga warnanya. Iya, cukup kita dengan pikirkan konsepnya. sih itu. Nah, satu juga yang jadi pertanyaanku ini Mbak, kenapa ini berbeda gitu? Dari sisi sini ya kan, dinding, kalau ini enggak. Klien di awal briefing kita ada keinginan untuk kalau misalkan ada extend ruang. Jadi gimana caranya kalau misalnya extend ruang padahal rumah ini sudah kompak, sudah jadi gitu. Mereka nggak mau ada kotor-kotor lagi. Makanya di sini kita coba railing yang ini kita buat built-in seperti furniture. Someday kalau misalkan mereka mau nambah ruang, mereka bisa tambah besi aja, terus tambahin platform lantai. Pekerjaannya pekerjaan kering aja. Ini diangkat, salah satu kaca ini bisa diganti jendela hidup. Jadi ini bisa jadi ruangan lagi. Bahkan udah sedetail itu dipikirin dari awal ya. Iya. Jadi nantinya ke depannya itu lebih mudah gitu. Lebih ya, Mbak, mudah, untuk jadi nggak ada mengerjakannya. kerjaan bongkaran. Jadi di sini pun juga mereka nggak harus pindah rumah lagi gitu karena kotor. Nah, untuk pemilihan lantainya ini ada concern juga nggak Mbak? Biasanya kan rata-rata 60 kali 60 gitu. Ini 60 kali 120 ya? Betul. Iya. Di sini sih concernnya permintaan klien juga. Dia Oke. nggak begitu suka HT yang modulnya terlalu kecil karena knatnya jadi banyak di dalam desain gitu ya. Ini kan space rumahnya juga cukup besar gitu. Rasanya secara desain proporsinya lebih enak memang modulnya lebih besar gitu. Jadi kita consider ini, tapi kita coba cari yang light juga nih warna HT-nya supaya kondisi di dalam rumah juga nggak terlalu berat. Oke. Terus jadi dari pemasangannya pun kalau aku perhatiin sama kayak fasadnya kan melebar gini ya Mbak? Iya. Jadi emang sengaja kayak gini ya? iya. Bukan seperti ini ya? Bukan, memang biasanya kita pola lantai mengikuti orientasi ruang dalamnya, layout di dalam rumahnya gitu. Rasanya secara psikologi ketika kita makan kan orientasinya juga kita ke depan dan ke belakang, Iya. TV juga ke sana. Rasanya pola lantai yang tepat itu adalah yang melebar seperti ini. Oh iya benar, sampai sana pun ya, sampai sisi Iya. dapur pun juga akan seperti itu ya? Betul. Sama ya. Oke, nah ini kita ngintip sebentar di bagian sini. Ya. Kalau sini berarti tadi untuk lebih ke mainan Area bermain anak-anak anak ya gitu. di sini lebih aman juga mungkin ya di Aman. dalam sini. Cuman ada beberapa detail juga mungkin seperti di atas ini. Nah ini kenapa Mbak dipakein material apa nih Mbak kalau ini? Ini kisi-kisi kayu ulin juga. Di sini kenapa kita buat kisi-kisi ya karena aktivitas daily anak-anak main di sini kan bisa kapan aja gitu, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, di mana matahari nggak bisa kita kontrol ya. Yang bisa kita lakukan adalah kasih shading lah supaya mereka yang main di sini, mereka yang melakukan aktivitas di sini tetap nyaman. Tetap terang, cuman nggak terlalu silau gitu ya Betul, kalau siang betul, hari betul. gitu. Kalau lagi mendung sih enak ya teman-teman. Nah terus di sini juga tuh. Nah ini nih, ini pintu yang sama di fasad tadi bukan sih, Iya, Mbak? kita memanfaatkan ruang-ruang yang banyak yang suka terbuang ya di bawah tangga gitu. Jadi kita maksimalkan deh yang ini untuk janitor, khusus untuk sapu, pel, segala macam ada di sisi sini. Ada di sini sendiri. Iya. Jadi beda-beda nih gudangnya tergantung Beda-beda. pemanfaatannya juga ya. Betul. Oke, terus ada lagi nggak Mbak nih yang di sini mungkin yang mau diceritain? Di sini sih kita ulang lagi bench karena memang kita di sini karena memang aktivitasnya lebih natural ya, anak-anak main, bisa dipakai buat duduk, bisa juga buat sholat di sini. Jadi memang furniture yang kita pakai di sini tuh lebih ke bench. Jadi kita nggak propose untuk loose furniture gitu karena supaya area sini lenggang. Dan di sini pun juga secara detail benchnya kita ulang-ulang lagi nih secara material, kita bawa yang seperti yang di depan. Terus di sini juga kalau bisa dilihat kaki benchnya pun juga kita chamfer seperti detail arsitektur keseluruhannya juga nih. Kita senang sekali setiap rumah itu memiliki detail identitinya sendiri gitu ya. Oke. Karena memang kita mendesain itu kontekstual dan sesuai dengan yang konteks area tinggal dan yang punya rumah pastinya. Kayaknya jadinya detail chamfer ini kalau misalnya kita lihat dari sisi luar, dari tadi kanopi, even kita masukin lagi ke dalam sampai ke handle furniture itu kita buat chamfer semuanya tuh. Gitu. Jadi memang arsitektur, interior semuanya terdesain dan terdetail satu bahasa lah, satu benang merah. Menarik banget. Oke, kita lanjut lagi ke dalam Boleh. nih, Mbak. Kita sekarang mau bahas lebih detail di area dapurnya nih, Mbak. Untuk area dapurnya juga aku ngelihat ini langsung view-nya ke arah ada taman lagi. Iya. Jadi di sini kita mau buat living dining pantry ini memiliki 4 sisi yang terbuka. Jadi Oke. tadi sisi samping yang ke taman, yang di sini ke
inner court, yang ke depan tuh ada jendela kecil, tapi yang sisi dapur pun juga kita buat inner court. Di sini pun juga berfungsi sebagai sirkulasi udara untuk kamar mandi dan juga ruang tidur ART. Oh gitu. Jadi ini banyak fungsinya ternyata Banyak fungsinya. ya, dari berbagai ruang. Iya, Gitu. gitu. Dan untuk area dapurnya pun emang didesain menyatu ya sampai sana ya Mbak ya? Iya, betul. Nyambung gitu ya satu Betul. garis ini. Nah ini tuh sebenarnya ada detail yang menarik nih. Ya, ini detail chamfer jumper yang kita ulang. Dibawa juga ke Juga ke dalam sini ya? Betul, dan ini tuh kita fungsikan sebagai handle. Iya loh, menarik loh, karena kan biasanya handle nggak seperti ini ya. Iya, di sini pun juga ada yang detail yang ini kita ada gripnya gitu, ada detailnya supaya tetap Oh iya. ergonomisnya Kalau enak. teman-teman walaupun dia kayaknya kecil aja, tapi jarinya masuk gitu ke sini. Iya, begitupun juga kita ulang di sini di kaki. Semuanya diulang. Semuanya oh berarti ini diulang. tuh bukan cuman bangunnya ya, cuman sampai isi semuanya. Betul. Itu dari Deniensal juga. Betul, seperti kita itu. pikirkan sampai ke sana. Keren banget ya. Tadi kalau teman-teman lihat di dapur itu ada satu pintu, itu emang menuju ke ruangan ART ya Mbak ya? Iya, di situ ada dapur kotor, ruang tidur ART, di atasnya laundry dan kamar mandi ART. Oke, kita bergeser lagi ke sini ya. Kalau ini pintu ke Ruang tidur tamu sekarang difungsikan sebagai ruang tidur orang tua, Oh. gitu, kakek nenek. Ternyata di sini masih ada 2 pintu lagi ya Mbak. Iya, ya? Cuman betul. tadi karena Mbak Dani udah mention di sini kamar mandi Betul, ya. ini kamar mandi, yang situ gudang. Yang sini gudang. Oke, kita mungkin intip kamar mandi Boleh, aja kali ya. Sini. Nah, untuk mendesain kamar mandinya nih, apakah ada cerita tertentu nih Mbak dalam mendesainnya? Sebenarnya sih memang space-nya tidak terlalu besar ya, makanya di sini kita bikin detail openingnya seperti ini. Di atasnya kita buat kaca, tapi sisi bawahnya itu seperti jalusi ya. Jadi sebenarnya sirkulasi udaranya tetap keluar dari sisi bawah, tapi kita dapatin cahaya matahari dari sisi atas. Kalau misalnya kita buka seluruhnya, privasinya terlalu bocor nih, kelihatan Iya. dari pantry. Gitu. Oke, jadi ngakalinnya kayak gitu Seperti ya. ini. Cuman ya udah simpel aja sesuai dengan fungsinya. Benar, sebenarnya. pragmatis aja. Iya, iya, iya. Oke, sebenarnya aku penasaran lantai 2-nya nih. Oke, kita lanjut ya Mbak. Tapi sebelumnya kita mungkin bahas living room-nya dikit nih Mbak. Untuk living room-nya ini kan aku lihat simpel aja ya. Cuman detail-detailnya juga kayak ini gitu. Ini bukan HPL ya Mbak? Ini kita pakai seluruh rumah sini hampir keseluruhannya menggunakan veneer white oak. Karena memang dari kliennya ingin warnanya light wood, jadi memang rasanya yang tepat itu adalah white oak. Di sini juga kita finishnya juga natural doff open pore supaya natural dari serat kayunya tetap keluar dan tetap terasa seperti kayu. Dan emang untuk desainnya pun menyatu sama sampai dapur sana tadi ya? Betul. Di satu ruangan ini keseluruhan, jadi kayak matching aja gitu, nyambung semua kombinasinya ya Mbak ya? Betul. Sebenarnya kita pemanfaatan space lagi di sini. Di sini tuh sebenarnya ada storage tambahan. Di bawah sini tuh isinya mainan anak-anak yang biasanya mereka keluarin ke sisi sana gitu. Jadi memang di bawah tangga ini multifungsi, dari sisi sana storage juga, dari sisi depan pun jadi storage. Jadi di bawah tangga ini tidak ada space yang terbuang gitu. Wah keren banget ya. Biasanya kan kalau bawah tangga ya udah jadi satu aja. Satu tuh, aja biasanya storage-nya, gitu, gudangnya. iya. Kalau ini dari berbagai Sisi sesuai fungsi. Pas gambar pusing nggak Mbak? Enggak sih, karena sambil aja jalan natural. Bercanda ya Mbak? Oke. Sekarang kita naik ya Mbak? Boleh, Ke lantai silakan. 2. Nah untuk tangganya juga menarik langsung nih. Detail tangganya Mbak boleh diceritain mungkin Mbak Dani di area tangga ini. Area tangga sini sih sebenarnya simply kita pakai lantai meranti, tapi kita finish warnanya lebih terang. Oke. Gitu. Terus juga di sini sih sederhana aja, sebenarnya putih aja dengan handrail dari kayu supaya tetap hangat. Tapi di sini kita coba maksimalkan opening-opening yang ada. Kita buat skylight, kita buat opening di sini, dan opening di sini bukan cuma buat kita ngintip ke depan dan dapat cahaya matahari, tapi juga secara fasad luar ini nambah proporsi lagi gitu. Dan di sini ada jendela hidup supaya udara panas yang ke atas tetap terbuang. Iya, jadi di area sini nggak gelap dan nggak gerah. Iya, gitu. Pas sampai atas sini teman-teman, kita langsung bisa ngelihat ke bawah. Betul. Kayak yang tadi Mbak Dani udah mention ya, di bawah ya, emang jadi nyambung gitu, terasa Iya. menyatu ruangannya ya. Jadi anak-anak kalau misalkan makanan udah jadi tinggal dipanggil gitu. Kayak teriak dari bawah tuh kedengaran. Kedengeran. Sampai atas ya.
Nah untuk di lantai 2-nya nih mungkin bisa layouting dulu seperti apa nih Mbak Dani? Ada apa aja di sini? Kalau di lantai atas ini kita landing di koridor. Di sini ada ruang kerja. Oke. Kebetulan lagi ada kliennya juga yang lagi kerja. View-nya pun juga kita buat maksimal ngadep ke depan karena kebetulan ada 2 pohon besar. Jadi kita rasa bisa bagus untuk menjadi view saat bekerja. Lalu di sisi sini ada 2 ruang tidur anak, typical secara size. Yang kecil itu ada storage, di situ isinya storage linen, kayak handuk, terus spray, semuanya ada di situ supaya semua kebutuhan kamar mudah untuk mencapai. Lalu pintu sampingnya lagi itu adalah kamar mandi. Di sini kamar mandi, 1 kamar mandi sharing untuk 3 kamar tidur ya. Oke. Lalu satunya lagi yang paling ujung itu adalah ruang tidur master. Masternya Gitu. di sana. Oke. Nah, ini pas waktu di lantai 2, lantainya langsung beda Iya, sama di bawah. betul. Kalau ini pakainya apa nih, Mbak? Ini kita pakai SPC. SPC ya? Ingin ada perbedaan ya antara lantai atas dan lantai bawah. Lantai bawah kan lebih semi publik gitu ya, dimana tamu masih bisa akses ke sini gitu. Tapi kalau misalnya untuk lantai atas semuanya full private. Jadi emang kita bikin diferensiasi nih, yang di bawah kita bikin lebih light gitu, lebih terang. Iya. Tapi kalau yang di sini lebih hangat. Karena di sini juga udah mau kamar tidur Ke kamar ya. kamar tidur. Jadi semua kamar tidur pun juga finishing lantainya sama. Jadi emang semuanya satu nyatu. Jadi pas ke atas udah vibes-nya udah beda ya, Mbak? Udah beda lagi gitu, sama di udah bawah. lebih hangat. Iya. Gitu. Oke. Mungkin kita bisa masuk dari mana nih, Mbak? Boleh mungkin Dari ke sini. sini. Oh, ini kamar tidur anak. Iya, ini ruang tidur anaknya. Sebenarnya tipikal yang sebelah juga, tapi yang sebelah kebetulan lagi dipakai menjadi ruang bermain dan ruang belajar anak. Di sini kebetulan dia punya 2 sisi opening supaya kamar ini tetap punya cross ventilation. Sisi depan masih bisa lihat hijau, sisi sini juga kebetulan tetangga pohonnya sudah cukup tinggi. Oke, dan simpel aja emang ya. Simpel Mbak? aja gitu, tapi memang untuk lemari semuanya masih dijoinin bareng-barengin gitu karena Cuma anak-anak masih kecil. Iya, cuma dari dindingnya juga ada yang beda warnanya. Iya, memang dari kliennya gimana ya, memang udah putih semua tapi harus ada yang beda nih gitu. Sesederhana ya udah kita cat aja gitu. Kalaupun kedepannya bosan, cat itu kan mudah gitu ya. Tinggal mereka repaint lagi aja. Setuju banget. Oke, kita lanjut lagi. Boleh Ada silakan. ini. Boleh. Sebenarnya tuh ada detail kecil lagi di sisi sana. Itu tuh jendela itu tuh sebenarnya seperti Bovenley. Tapi secara desain kita sedikit modernin, kita tetap kawat nyamuk supaya serangga nggak bisa naik. Tapi secara sirkulasi udara tuh tetap bisa mengalir gitu. Karena kan udara panas memang ke atas ya, jadi memang harus kita buang supaya area bawah tuh tetap nyaman gitu. Oke, bahkan tapi di atas ini juga emang sampai atas full kaca ya, Mbak ya? Iya, ini full kaca, terus kisi-kisinya pun juga kita cover kaca. Tetap terang juga ya area atas ini Tetap berarti. terang. Oke, kalau ini tadi kamar tidur yang jadi playroom ya, Mbak ya? Betul, jadi Jadi playroom. playroom. Kalau ini tadi untuk penyimpanan handuk spray itu ya, Mbak? Betul. Boleh dilihat nggak? Silakan. Lihat ya, Mbak. Tapi ini cukup unik sih menurutku ya, Mbak ya. Tuh, kalau misalnya kita mungkin ngiranya ini kalau nggak tahu pintu ya, seperti pintu, padahal ternyata lemari. Lemari, Kayak lemari gitu. Nah, kita lanjut lagi ke samping sini nih. Boleh, Mbak Deni. silakan. Ayo, Mbak. Oh, boleh. Mbak Deni duluan gantian. Oke. Ini kamar mandi. Beda nih, Mbak, kamar mandinya kalau yang ini Iya, ya. memang rumahnya warnanya putih-putih gitu. Memang rumahnya kita mau coba mature supaya timeless gitu ya. Tapi coba deh kamar mandinya kita eksplorasi. Kebetulan juga dari klien, aku pengen kamar mandinya sedikit lebih berwarna ketimbang yang lain gitu. Mungkin kalau ruangan lain kalau berwarna aku takut bosen. Tapi kalau kamar mandi kan sebenarnya kita di dalam sini nggak sering-sering gitu. Tapi punya hal yang berbeda aja dari rumah ini. Akhirnya diputuskan ada warna hijau di sini. Gitu. Tapi sebenarnya hijau sama coklat juga masih nyambung. Masih sih nyambung, menurutku. Karena betul. coklat itu kan netral ya, Betul. bisa dikombin sama Aman. apa aja. Betul. Jadi aman-aman aja. Dan Betul. ini lumayan panjang. Ternyata ini aja sampai sini udah lumayan ya. Iya. Area apa wastafel sama toiletnya. Iya, karena memang di sini kan semua anggota keluarga inti menggunakan kamar mandi inilah gitu. Ini jadi sharing kamar mandi, jadi rasanya harus butuh space yang cukup besar gitu. Iya. Ini pun juga tetap ada jendela supaya tetap ada sirkulasi udara. Padahal ini sekecil ini ya, Mbak ya. Kecil. Tetap ada bukaan, teman-teman. Gitu. Dan untuk area basahnya emang dibedakan ya, Mbak. Dibedakan di sini ya. gitu. Jadi memang kering-kering, yang kering tuh bersih, sleek gitu. Yang basah memang kita border di sini dan di situ ada benchnya supaya ya bisa lebih nyaman lah untuk mandi dan keramas gitu. Oke, wah menarik ya.
tiba-tiba ada warna hijaunya gitu, tapi tetap cakep. Siapa dulu yang ngedesain? Oke, kita sekarang nih kamar masternya biasanya ditunggu-tunggu juga nih. Soalnya pasti kamar master itu berbeda dengan kamar anak kan? Betul. Nah, baru masuk aja udah ketemu sama walk-in closet di sini. Iya. Boleh diceritain dulu nggak Mbak, ini untuk konsepnya seperti apa? Sebenarnya ruang tidur master dari kliennya nggak begitu minta banyak hal gitu, yang pasti mereka cuma minta simple, sederhana, easy maintenance. Tapi kebutuhan mereka akan storage karena kebetulan owner memiliki banyak koleksi gitu, bisa terwadahi gitu. Makanya di sini daripada kita sekat walk-in closet dengan area ruang tidur dengan dinding lagi, akhirnya kita sekalian aja nih si wardrobe ini depan belakang berfungsi gitu. Jadi nggak ada 15 cm kepotong dinding lagi nih gitu. Jadi sisi sini 45 cm untuk kebutuhan showcase-nya koleksi, tapi di sisi sini 60 cm untuk kebutuhan pakaian. Emang koleksi, kayaknya pecinta bola banget nih. Kayaknya koleksinya benar-benar dan benar-benar bisa diwadahi semua di sini ya. Iya. Dan emang karena ini koleksi, jadi emang sengaja bisa dilihat kan Betul, dari luar. betul. Jadi di sini emang sengaja kaca. Terus juga karena memang space-nya terbatas tapi koleksi banyak, jadi susunan baju gantungnya juga kita kedepanin gitu ya, supaya space maksimal gitu. Dan kalau belok ke sini ternyata masih ada space juga. Iya, di sini vanity, di sini menghadapnya ke arah inner court yang di belakang pantry tadi gitu. Jadi memang kita memaksimalkan semua ruang memiliki opening langsung lah. Ini pun lemari ya Mbak? Ini lemari baju. Oh, kayak dinding aja ya? Kayak dinding. Hangangnya ya? Karena desainnya menyatu gitu sama dinding. Dan di sini pun details handle-nya kita ulang lagi nih, kita bawa ke sini. Keren banget Mbak desainnya. Kita masuk, nah kalau ini untuk area tidurnya ya Mbak? Iya, di sebelah ruang tidurnya sini. sih sebenarnya simple aja, sederhana. Tempat tidurnya juga nggak yang terlalu tinggi. Nggak ada permintaan khusus sih untuk kamar tidur, benar-benar cuma pengen yang lega, bisa buat dipakai sholat di kamar, space-nya maksimal, warna-warnanya juga tetap tone yang sama dengan yang di bawah. Iya. Simple itu aja. Dan ini juga mirip sama meja TV yang tadi yang di Betul, bawah. bahasanya jadi emang kita ulang Diulang lagi aja. ya kan? Sama persis ya Mbak? Betul, di sini sih harusnya ada TV tapi mereka belum pasang sih. Dan emang ada bukaan yang cukup besar. Betul. Di sebelah sini ya. Ke arah ada sini gitu. Dan di sini kebetulan tetangga pohonnya udah besar, jadi kita udah dari sisi dalam udah lihatnya hijaunya udah aja kebagian nih. view-nya. Kebagian ya. view dan cukup keblokir view tetangga gara-gara pohon ini. Iya, udah cukup besar soalnya pohonnya. Nah, ini juga lemari yang sama. Betul. Sama yang tadi ya Mbak. Jadi ya? back to back. Pembagiannya sisi sini sisi si Mas, yang sisi dalam sisi si Mbak. Seamless banget ya. Seamless, Kayak gitu. dinding aja Kayak gitu. Padahal ini dari floor to ceiling ya Mbak? Floor to ceiling Sampai sebenarnya atas biar ya? maksimal secara storage dan juga supaya nggak ada debu lah. Mbak, kita ngobrol-ngobrol di bawah yuk. Boleh. Oke. Silakan. Oke, sekarang kita udah duduk nih Mbak Dani. Iya. Biasanya aku mau menanyakan hal yang paling penting. Gading caca. Oke, Mbak, aku boleh tahu dulu nggak Mbak? Ini proses pembangunannya dari desain sampai kemudian jadi seperti ini makan waktu berapa lama sih Mbak? Desainnya sendiri sih nggak begitu lama ya, kurang lebih kita 4 bulan desain dan juga gambar kerja sampai keluar IMB dan RAB lah, itu tuh proses kita 4 bulan kurang lebih. Start proyeknya kurang lebih 1 tahun 2 bulan lah, sampai bangunan ini jadi arsitektur dan interiornya. Oh, oke, berarti total setahun 6 bulan ya kalau Iya, sama 1,5. desainnya? 1,5 tahun. Oke, dan jadinya keren banget. Nah, aku mau tanya nih Mbak, untuk membangun rumah yang jadinya sekeren ini, itu budgetnya berapa sih Mbak, range-nya Mbak? Range sih pasti kan akan mengikuti dari luas bangunan dan juga material ya. Iya. Untuk proyek ini sendiri range-nya mungkin di sekitar 1,7 sampai 2 M lah. Oke, jadi sekitaran segitu teman-teman. Terus kemudian kalau memang dari teman-teman yang nonton nih, ada yang pengen konsultasi atau didesainin rumahnya, itu kontaknya kemana tuh Mbak? Bisa DM Instagram kami ataupun juga WhatsApp ke nomor WA yang ada di dalam bio Instagram kami gitu. Oke. Di situ udah ada admin kami yang siap menjawab. Instagramnya apa tuh Mbak? Boleh di spelling nggak Mbak? @daniesal, DHANIESAL. Oke, nanti teman-teman langsung tanya ke situ aja.
Tapi sebenarnya teman-teman lebih ada banyak hal-hal detail lain nih yang mungkin belum kesebut di dalam video kita. Tapi ternyata semua itu difikirkan banget nih sama Mbak Dani dan Mas Salman. Keren banget sih, kalian harus datang melihat langsung baru ketahuan. Oh ini detail. Ya enggak sih, nanti nggak boleh sama ownernya ya. Oke, pokoknya kalian langsung tanyain aja ke Instagramnya Dani Ensal kalau ada yang tertarik ya. Oke, sekian video dari kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel kita, terus follow Instagram kita juga, Wicakson Mustajana, Instagramnya Inspiraums, dan TikTok kita juga, Wicak Mifta. Dadah! Terima kasih Mbak Dani. Terima kasih Mas, terima kasih Mbak. Oke teman-teman, habis ini ya guys, ada bocil-bocil lagi lewat sepedaan. Mungkin boleh menceritakan lebih lanjut dulu. Ayo Mbak, sini. Oke, Bu. Kaget. Iya.